Saat masuk ke dalam dapur itu malam, dapur itu bentukannya jadi malah apa? Pakai tungku. Posisi dapur itu berubah. Iya. Dan biasanya pakai gas, jadi pakai tungku. Ya, dan ada orang yang masak. Rumah Ikam ini kena tusuk sate. Itu memang jalannya makhluk sebelah. Yang aku lihat itu yang namanya jin, yang namanya makhluk sebelah. Jadi banyak, nggak cuma satu, banyak ada yang betul. Pokoknya aneh-aneh lah. Cuman Selamat malam sahabat Astral, jumpa lagi bersama kami di Kalunggang antara astral dan logika. Oke, Bang Nandi, katanya nih punya cerita kedua nih. Bang Nandi lagi nih? Bang Nandi lagi dong. Bang Nandi kan banyak cerita goib dia. Oke. Part 2. Bang Nandi, mistis. Bang Nandi ini kan hidupnya selalu mistis memang. Bang Nandi boleh diceritain yang cerita kemarin katanya yang sempat ada sampai diganggu loh, Bang Rizal. Siapa diganggu, Bang? Siapa? Kebetulan yang diganggu itu kakak. Oke. Kakak kandung. Kakak kandung. Jadi saat itu tuh nyewa rumah. Nyewa rumah. Padahal kalau dilihat rumahnya itu sejujurnya karena yang terlalu kelihatan angker atau apa, cuman di perumahan ya? Perumahan. Oke. Perumahan. Mungkin kalau misalnya kita sebut jangan. Di ya, oke. Ya. Tapi biasanya kalau perumahan ini kan biasanya rame ya. Dan perumahan ini bukan perumahan yang biasa. Bukan perumahan yang elit. Oke. Perumahan ya subsidi ya. Tapi subsidinya bukan ya? Masih kayu. Oke, karena di daerah Banjarmasin, daerah Kalimantan Selatan itu biasanya kebanyakan subsidinya masih kayu memang. Kalau daerah-daerah Banjarmasin itu memang masih kayu, panggung. Jadi dan rumahnya goyang. Dan rumahnya goyang, oke. Kalau misalkan jalan goyang. Yang di bawahnya kan rawa itu. Oke, rawa. Kalau misalkan nggak goyang itu bukan rumah panggung. Ya. Rumah ini panggung gitu. Oke, lanjut Bang Nandi. Jadi cuman beberapa bulan tinggal di sana itu. Tahun berapa itu, Bang? Maaf, tahun berapa itu? 2017. Oh, 17. 2017. Ya, 2017. Jadi ya, setelah tinggal beberapa bulan di sana, baru ada kerasanya tuh baru setelah beberapa bulan. Jadi ada kejadian-kejadian kayak suara di dapur, kayak ada orang lari-lari. Oh, setelah ini ya, setelah beberapa bulan. Jadi sebelum itu nggak ada belum masalah. Ada dan kebetulan waktu itu kakak ulun itu melihat waktu tidur guring di luar. Waktu tidur guring di luar. Ada melihat kanakan buka-buka di sampingnya. Ada lihat anak kecil lari-lari di samping kakak. Pas di sampingnya. Pas di samping. Oke. Saat itu main bola. Yang dilihatnya main bola. Anak kecil ini. Main bola. Main bola. Oke. Cuman karena kakak ulun ini kada wani melihat secara langsung, jadi secara melihat ini secara sedikit. Ya ibaratnya di ujung mata. Di ujung mata. Cuman posisi emang lagi berubah. Ya tiduran. Tapi masih sudah sadar, nggak tidur yang nyenyak gitu kan. Terus karena kebangun itu gara-gara si anak kecil ini lari-lari. Udah saat itu ya kan, kalau lari-lari kan kalau di rumah kayu kan ada suara bek. Berasa ya. Kalau misalkan anak nggak mungkin karena belum punya anak. Oh, waktu itu belum punya anak. Jadi cuma tinggal berdua di rumah. Penasaran karena mungkin menurut kakak ulun itu cuman kayak ya pikiran takutan, jadi karena dipikirkan halusinasi ya. Tapi yang paling ngeri itu waktu di dapur. Lucunya di dapur kan harusnya
kakak ulun itu pakai kompor gas. Ya. Tapi saat masuk ke dalam dapur itu malam, dapur itu bentukannya jadi malah apa? Pakai tungku. Tradisional ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba berubah jadi nah. tradisional Bang Rijal. Jadi ada orang itu binian lagi masak. Oh lihat, karena lihat apa posisi dapur itu berubah. Iya. Dan biasanya pakai gas, Nah, jadi pakai tungku. Iya, Dan jadi pakai tungku. ada orang yang masak. Jadi kayak lintas dimensi kayaknya Bang Oke Rijal. oke. karena sudah tahu itu lain bini Sidin, karena kan bini Sidin di dalam kamar. Ya. Langsung balik ke kamar. Balik ke kamar, tapi karena penasaran lagi balik lagi ke dapur. Pas balik ke dapur itu sudah normal segala macam. Oh, oke. Terus Bang? Jadi jar hutan belum waktu datang ke sana, rumah Ikam ini kena tusuk sate. Entah, nah, dulu kan belum paham nih apa garang tusuk sate itu. Ya, Bang. Apakah ada orang berjualan sate di muka? Sekalinya yang Nah, oke nalar ya. Ya, tusuk sate ya, sate berarti kan? Habis sampai kepikiran kayak, oh mungkin gedung sate yang ada di Bandung itu tuh angker gara-gara itu. Itu masih pikiran. Ya betul. Terus Bang? Tapi setelah berjalan waktu, oh ternyata tusuk sate itu apa ya? Lokasi rumah kita itu di tengah jalan orang ya, di tengah-tengah jalan. Goib ya bahasanya. Jadi kayak ada jalan goib yang di wilayah itu. Kayak kena huruf T kayak gitu. Oh iya betul. Jadi ada rumah tapi di tengah-tengah jalan utama, jalan raya ya. Harusnya kayak itu. Jadi kada rumah biasa kayak di Bang. Cuman kebetulan karena di seberang tuh karena ada jalan, sekarang ada jalan, cuman kayak lurus saja habis itu rumah. Ya. Cuman karena tahu kenapa jadi kena tusuk sate itu. Oh, jadi sebenarnya itu bukan tusuk sate bener ya? Bukan. Kalau tusuk sate bener kan biasanya nggak ada jalan lagi. Huruf T. Iya, biasanya pertigaan. Tapi tetap disambat itu tusuk sate. Terus Bang? Itu mungkin beberapa malam, bahkan bisa 3 malam itu kejadian terus. Jadi ada gangguan terus tuh. Ada gangguan terus, kayak orang paling sering tuh orang jalan. Ya. Orang jalan kalau misalkan malam, orang jalan. Jadi tadi ada cewek, ada anak kecil ya? Nah, tapi paling sering yang menampakkan diri anak kecil tadi. Oke. Di rumah itu ya. Selain sih. itu ada lagi gangguan. Karena mungkin udah lama itu apa namanya kisahnya, Jadi jadi kayaknya sebenarnya itu banyak ya gangguan, nggak cuma sekali 2 kali, bahkan berkali-kali, bahkan tiap malam ya itu. mungkin kejadiannya. ya mungkin kalau misalkan kakak ulun langsung ngambil kisah bisa jadi, karena kan Sidin yang merasakan, kalau ulun cuma tahu dari kisahnya. Jadi intinya rumah tadi kata orang tua itu tusuk sate ya. Karena tusuk sate. Sate. Bisa kita bahas nih Bang Rijal. Oke. Jadi kalau menurut Bang Rijal sendiri, mereka sampai bisa berinteraksi dengan kita, otomatis energinya besar dong. Ya. Besar ya? Ya. Nah, apakah berpengaruh dengan rumah tusuk sate tadi Bang Rijal? Jadi untuk rumah yang dibilang tusuk sate ini kebanyakan memang biasanya menjadi jalan dari Lintas astral ya? Dulu pernah juga ngalamin di rumah keluarga juga. Aku pasti waktu itu nginep di situ, Dulu kan waktu aku kuliah itu kan biasanya nginep sana nginep sini kan. Ya betul. Nah di saat itu aku nginep di tempatnya sepupu yang posisinya memang aku sendirian, kosong saat itu kan. Jadi posisinya juga di tusuk sate, sama kayak Bang Nani, cuman masih ada jalan juga, nggak langsung tusuk sate juga. Dan interaksi yang aku dapatkan waktu itu aku ketemu sama anak kecil yang banyak, sama kayak Sama ya ceritanya ya? Tapi aku nggak tahu ya apakah itu tusuk sate itu kebanyakan anak kecil atau gimana, aku nggak Ya, ngerti makhluk ya. astralnya apakah itu wanita, Ya, anak kecil atau apa gitu? ya, yang aku lihat itu saat itu tuh anak kecil yang mondar mandir itu botak, Ya tuyul ya berarti. ya kayak tuyul, ya kan? Kayak botak dia. Oh, berarti Aku nggak tahu ya, gimana. Yang aku tahu memang
di tempatnya yang aku nginep itu, tempatnya sepupu itu memang jalannya makhluk sebelah. Ya. Pas di kamar yang aku tidurin itu memang jalannya makhluk sebelah. Mungkin hampir sama juga. Hampir sama berarti ceritanya ya. Ya. Cuman di saat itu kan nggak namanya aku sudah biasa lah. Iya, betul. Tanya sama Interaksi lah dengan guru-gurunya itu, ya. Aku tuh jam 2 kalau nggak salah pas aku tidur. Kan dulu lagi kuliah kan pakai ini kan, pakai masker malam kan. Ya, kan namanya jangan ya masker malam yang pakai apa yang putih-putih itu kan. Betul. Jadi pas waktu mungkin pikirannya aku Iya, makanya jangan-jangan malah setannya yang kaget lihat Bang Rijal. Karena apa? Karena ngeliat setan ini katanya. Setan nunjuk setan ya. jadi pas waktu aku interaksi itu mereka juga nggak ngeh kalau misalkan ada aku di sana. Iya, betul. Pas waktu aku tanyakan, kata mereka memang ini jalan mereka, ini hak mereka untuk bermain lewat. Kalau di tempat kita tuh kayak inilah, kayak taman bermain ya, buat lari-lari mereka, bermain bola atau macam-macam. Cuman yang aku lihat itu yang namanya jin, yang namanya makhluk sebelah, jadi banyak, nggak cuma satu, banyak ada yang ya, betul. pokoknya aneh-aneh lah. Cuman rata-rata itu botak kayak minion lah. Banyak kayak minion itu. Kalau menurut yang tadi Bang Nandi ceritakan, Bang Nandi sempat bercerita kakaknya malah melihat kayak dimensi lain loh. Ya, Jadi berubah dapurnya yang biasanya dapur modern saat ini tiba-tiba dapur tungku, terus ada sosok astral yang memang lagi memasak kayak ibu-ibu. Nah, kalau menurut Bang Rijal apa tuh? Jadi untuk kasusnya Bang Nandi ini kan ini sama kan, yang jalan untuk makhluk gaib itu kan untuk mereka bermain. Makanya kakaknya dari Bang Nandi ini lihat ada anak kecil yang main bola lari-lari. Cuman untungnya kakaknya Bang Nandi ini ngeliatnya cuma satu, nggak banyak, karena kebetulan energi yang paling bisa ditangkap itu ya si gundul yang si main bola tadi. Mungkin yang bisa energi yang untuk besar, yang ini ya, yang anak kecil yang lari-lari itu kan. Cuman yang untuk wanita yang lagi masak itu memang itu kakaknya Bang Nandi ini sedang melewati yang namanya lintas dimensi. Mungkin nggak sadar juga. Iya. Cuman waktu itu mungkin ada, kalau di tempat kita tuh bahasanya kan, terkadang lintas dimensi itu kalau misalkan ada orang yang lagi manusianya lagi ada di sekitar interaksi lintas dimensi itu biasanya si manusia ini bisa ngelihat meskipun sekejap lah. Iya. Sekejap. Jadi waktu kakaknya Bang Nandi itu ngelihat, itu adalah kegiatan dari rumah tersebut sebelum dari rumah subsidi yang sudah dibangun itu. Jadi sebelum rumah yang ditempatin kakak Bang Nandi itu berdiri, posisinya dapurnya itu dipakai memang sama dapur juga dipakai sama di saat itu. Mungkin kita tarik ke belakang gitu ya. betul, ke Jadi, belakang. karena orang tua Bang Nandi juga kolektor ini ya. Ya, Kolektor kakaknya besi. ini juga ya suka Main-main gitu nggak? Main-main kayak kolektor besi dan segala macam yang tadi. Dulu sempat. pas waktu yang kejadian itu kakaknya Bang Nandi ada nyimpen nggak? Nyimpen benda nggak? Oh nggak ada. Mungkin tapi sering kejadian kayak paman itu suka kesurupan di rumah paman. Kebetulan Yang tinggal di situ tadi ya? pergi. Kebetulan paman itu tadi kena kencing manis. Jadi kena kencing manis, kaki sidin itu sempat apa namanya kayak ada ulat. Oh, kencing manis basah ya? Iya, sempat keluar ulat. Jadi saat itu tuh kakak ulun tuh datang ke rumah paman. Tiba-tiba entah kenapa kesurupan langsung. Kakak tadi kesurupan ya? Tinggi sekalinya paman ulun itu tuh yang dari asalnya lah menjajak dapur orang. Kebetulan paman ulun itu kuli bangunan. Jadi saat membaiki dapur orang
dapur orang, dapur yang manusia nih. Sekalinya si Din kejajak dapur orang, betul dapur orang tuh lagi panas, dapur orang sebelah. Itu kisahnya langsung dari orang yang punya rumah. Mas yang punya rumah nih, orang yang sebelah yang punya rumah yang merasuki dapur ulun. Itu Apa ceritanya bang? Kon? Apa ceritanya pas waktu kerasukan tuh ada ini Ada nggak? ngomong Ada sesuatu ngomong sesuatu nggak? nggak? Itu tadi paman nikah. Ceritakan kalau Ah. nginjak ini tadi Paman dapur nikah orang. ini karena kejadian batisnya buruk tuh itu karena batisnya menjajak pedapuran aku ya sedih. Oh. Jadi kencing manisnya itu digambarkan dari makhluk sebelah bahwa nginjak dapur mereka ya. Padahal itu kencing manis. Padahal itu pakai mani. Itu kan kesurupan Ya, tuh. Apakah apa ya lah orang kesurupan itu tuh Bisa bercerita. apalagi kan ini udah kelihatan itu penyakit medis. Ya. Kencing manis kok bisa tiba-tiba ada orang sebelah yang datang, Ngomong seperti itu bang. Nah. Ya. atau apakah emang kebetulan? Jadi yang aku mau luruskan ini paman itu penyakitnya duluan ada kah atau kesurupan duluan kah? Sudah ada duluan. Sudah ada duluan kan? Ah. Oke. Nah, oke, ini kita ini ya kita jabarkan untuk buat teman-teman bahwa untuk astralnya itu mereka hanya asal ngomong, asbun lah bahasanya. Mereka mengaitkan penyakit-penyakit manusia ini dengan Mereka. ya supaya mereka itu bisa ditakuti dan dihargai. Nah, dari kasusnya Bang Nandi ini makanya aku tanyakan apakah penyakitnya ada duluankah atau kesurupan duluankah. Dia mengetahui bahwa ini bakal kaki paman Bang Nandi ini bakal buruk nih gara-gara minjak dapuranku nih, katanya kayak gitu kan. Nah, itu kalau misalkan sebelum itu kemungkinan bisa ada. Kemungkinan bisa ada. Kalau penyakitnya ada duluan terus dia Ya, cuman terkadang nggak bisa sama segitunya dah. Masalahnya Tapi yang sebenarnya itu kencing manis itu setelah paman ulun membaiki dapur orang tadi. setelah membaiki dapur orang tadi, oke. Beberapa hari akhirnya ya muncul Akhirnya muncul. apa namanya luka. Dari luka kelawasan akhirnya buruk, akhirnya tadi Ya, paham. Jadi gini bang, tetap asbun. Tetap asbun. Kenapa jadi aku bilang asbun? Ini karena aku tahu ya, maksudnya aku tahu gimana akal bulusnya mereka itu buat ngakalin kita ya. Jadi mereka itu kan makhluk yang partikel yang sangat kecil. Makhluk yang partikelnya yang sangat kecil. Jadi mereka kemungkinan masih bisa ngelihat dalaman kita. Paham maksudnya lah? Jadi mereka kayak CT scan lah. Ya, biasanya mereka itu tahu apa yang ada di tubuh manusia. Nah, itu yang menjadikan mereka bisa memberikan statement yang bisa menakuti, yang bisa membuat manusia ini bisa akhirnya mereka ke dukun mungkin. Jangan karena ini kan asal nggak mungkin dokter kan. iya. Mereka ke dukun pasti pro-nya ke mereka ya. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya sirik. Kita nggak ini ya, karena untuk astralnya memang seperti itu. Aku nggak bisa menceritakan bahwa ini mentang-mentang aku di daerah astral, jadi aku bisa menceritakan bahwa oh ya ini gangguan makhluk gaib. Enggak, karena kita berhenti untuk pembodohan yang ada di sekarang nih kan. Jadi memang penyakit yang memang saat itu kebetulan terlihat sama mereka. Mereka tahu sebenarnya penyakit paman Bang Nani ini di bawah kulit sudah. Iya, udah ada Inilah, udah ada apa ya namanya, udah ada bibit lah. Jadi di bawah kulit. Kan mereka biasanya kalau masuk ke manusia juga masuknya juga di bawah kulit, di bawah antara kulit dan ini daging. Jadi mereka tahu apa yang terjadi sama pamannya Bang Nandi dan mereka ceritakan hal itu
supaya yakin bahwa pamannya Bang Nandi itu nginjak pedapuran mereka dan akhirnya kakinya pamannya Bang Nandi itu buruk. Apa sih kalau buruk tuh? Busuk. Itu sebenarnya itu akal bulus mereka, Bang. Tapi sebenarnya ada yang lucu itu. Oke. Waktu itu apa ya lah, kakak Mama Ulun itu apa? Kakak Mama Ulun kan bertiga main ulak lah, misalkan julak. Karena Mama Ulunnya ada bertiga bersaudara. Mama Ulunnya anak kedua, paman Ulun itu anak ketiga. Jadi saat itu ada kakak Mama Ulun, kakak pertama Mama Ulun tuh. Dan di sana juga karena awak kakak Ulun gana benar. Jadi karena seruntuhan juga dan posisi orangnya cuman berlima lawan bini paman Ulun. Lawan anak-anak Sirin. Anak-anak Sirin laki ya binian bertahan. Jadi saat kesurupan itu tuh si julak Ulun nih menahani awak kakak Ulun. Jauh benar tuh kali jauh banget. Lempar. Jadi kalau dilihat dari ini berarti benar-benar kesurupan ya. Iya. Benar-benar kesurupan. Kalau logika tenaga manusia nggak mungkin bisa. Iya. Cuman kan posisinya si Acilan ya. Julak ya. Julak ini kan posisinya posisinya memang berbadan besar. Jadi sebelum kesurupan pun paman ini bisa melempar yang lain, mungkin pakai tenaga manusianya. Secara logika. Ya. Cuman kalau misalkan pas waktu dia kesurupan, mungkin ya bisa dua kali lebih kuat. Tapi Bang Rijal, balik lagi mungkin apa karena di keluarga Bang Nandi ini memang ada mempunyai sesuatu seperti tadi, makanya mereka ada interaksi tadi ya, seperti itu ya. Boleh dijelaskan tuh Bang Rijal? Jadi karena posisinya di keluarganya Bang Nandi ini kan memang percaya dan meyakini dengan yang namanya astral, makhluk sebelah lah. Karena memang di Al-Quran pun sudah ada bahwa selain manusia juga ada jin. Nah, apalagi dan ditambah keluarganya, khususnya ini ya, ayahnya Bang Nandi ya, bapaknya Bang Nandi ya. Bapaknya Bang Nandi ini koleksinya nggak sembarangan, koleksi pusaka-pusaka yang memang zaman dulu ya. Ya, yang memang notabene diisi sama mereka yang di sebelah. Makanya interaksi itu banyak ke keluarganya Bang Nandi dan ini. bahkan mungkin seperti kakaknya Bang Nandi tadi ada interaksi yang memang ada benturan yang kuat lah rasanya, makanya bisa lintas dimensi dan segala macam tadi ya. Keluarganya Bang Nandi ini kayak magnet lah bagi mereka. Tertarik mereka. Ya, semakin keluarganya Bang Nandi ini ada yang memiliki dan mempercayai tentang kodam, tentang jin, bertuah, pusaka bertuah atau apapun namanya, itu sebagai magnet buat mereka untuk bisa interaksi ke keluarganya Bang Nandi. Betul. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah, cuman itu lebih ini ya, lebih capek mungkin. Karena tertarik energi. Ya mereka pasti tertarik karena ya tadi kita di Kalimantan Selatan ini khususnya kita memang percaya dengan pusaka, sama kayak di Jawa lah. Iya betul. Kita kuat untuk mempercayai pusaka itu, memang kita kuat. Makanya mungkin lain kali kita boleh lah main tadi tempatnya Bang Nandi, kita coba kulik lagi. Mungkin bisa Bang Fikri nginep di salah satu ruangan kan di satu ruangan yang salah satu ruangan yang penuh dengan apalagi yang disimpan. Ini aku lihat ada yang disimpan. Masalahnya ada yang disimpan, ada beberapa yang pusaka yang memang tidak dikeluarkan ya. Nah, mungkin lebih nih. Kurang tahu Pak. Nah, mungkin pusaka itu adanya di kamar apa? Ya, nah mungkin bisa Bang Fikri bisa nginep di sana. Boleh, nanti kita coba. 2 malam, nggak makan nggak minum ya di sana ya. Halwat saya di sana berarti. Keluar saya pakai surban, pakai baju gamis. Iya, kalau misalnya tiba-tiba semua pusaka ada di tempatnya. Ngikut semua gimana tuh? Berarti dari Bang Nandi tadi memang kakaknya sendiri ada energi yang memang bisa menarik mereka. Iya. Akhirnya
ada interaksi oleh kakaknya Bang Nandi Iya. tadi ke bagian astral Iya, tadi betul. ya. Nah, Kalau untuk kakak sama Bang Nandinya itu kayaknya lebih ke kakak untuk kuat energinya. untuk bisa magnetnya lebih kuat ke kakak daripada ke Bang Nandi. Oke. Seperti itu Bang. Berarti cerita Bang Nandi lumayan banyak ya. Banyak. Lumayan banyak. Mungkin dalam 2 hari kemudian, 2 hari ke depan nanti ada lagi nanti. ada lagi cerita Iya. lain mungkin bisa jadi. Banyak masalah. Mungkin teman-teman astral balik lagi boleh dipercaya dan boleh tidak. Kita semata-mata hanya informasi dan hiburan. Betul. Kembali lagi ke keyakinan teman-teman untuk mempercayai semuanya. Mungkin sekian dulu kita ya. Ya, sekian dulu dari kita Tetap dilalungkan antara astral dan logika. logika.